Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Yuningsi, NIM 0503213152, kelas 1D Perbankan Syariah. Yang saya hormati Bapak dosen Pak Ahmad Muhaisin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester Wahdatul Ulum. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa itu mata kuliah Wahdatul Ulum. Wahdatul Ulum adalah kesatuan ilmu atau wahda artinya satu atau kesatuan dan ulum artinya ilmu. Jadi tidak ada lagi istilah ilmu agama dan ilmu umum yang hanya sebutan ulumu diniyah untuk ilmu agama dan dirasa ilmu Islamiyah untuk ilmu umum. Mata kuliah Wahdatul Ulum sendiri ialah visi atau konsepsi dan paradigma keilmuan yang walaupun dikembangkan sejumlah bidang ilmu dalam bentuk departemen atau fakultas, program studi, dan mata kuliah yang memiliki kaitan kesatuan sebagai ilmu yang diyakini merupakan pemberian Tuhan. Soal yang kedua. Jelaskan tujuan Wahdatul Ulum dan manfaat mempelajarinya. Tujuan Wahdatul Ulum sendiri yaitu menjadikan yang empiris dan metafisis sebagai ontologi ilmu sehingga ia menyatu atau wahdah. Selanjutnya, selain untuk tujuan ilmu, juga sebagai upaya pengenalan Tuhan secara lebih maksimal, sebagaimana disyariatkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka." Setelah itu ada manfaat Wahdatul Ulum. Dalam proses Wahdatul Ulum melahirkan para ilmuwan yang ulul albab, yang memiliki ketajaman intelektual dan spiritual sekaligus ketajaman emosional dan sosial. Soal yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan islamisasi ilmu dan kenapa itu penting? Islamisasi dapat diartikan sebagai proses pengislaman. Dalam bahasa Arab, istilah islamisasi ilmu dikenal dengan Islamiyah al-Ma'rifat. Dan dalam bahasa Inggris disebut dengan Islamization of Knowledge. Islamisasi merupakan istilah yang mendeskripsikan berbagai usaha dan pendekatan antara etika Islam dengan berbagai bidang pemikiran modern. Dengan adanya islamisasi ilmu, pengetahuan akan mampu menghilangkan rasa keraguan dan menekuni suatu ilmu. Islamisasi ilmu pengetahuan menjadi penting dalam pendidikan dengan lebih menampilkan ajaran-ajaran Islam yang relevan dalam mengembang pendidikan saat ini. Mengingat semakin berkurangnya nilai-nilai Islam yang menjadi acuan dalam proses pendidikan bangsa ini. Soal yang terakhir yaitu jabarkan secara singkat epistemologi ilmu dalam Islam. Sebelum itu, apa sih itu epistemologi? Secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme, yang artinya pengetahuan atau kebenaran, dan logos artinya pikiran atau teori. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Menurut epistemologi barat, objek yang dapat diketahui manusia adalah segala sesuatu sepanjang ia dapat diamati secara inderawi.
Sedangkan menurut epistemologi Islam, bahwa apa yang dapat diketahui manusia tidak hanya objek-objek fisik yang dapat diamati secara indrawi, tapi juga objek-objek non-fisik, non-material dan atau metafisika. Perbedaan epistemologi Islam dan Barat. Epistemologi Barat yaitu dia didasarkan pada praduga-praduga, sumber hanya kepada akal dan fakta empiris. Sedangkan epistemologi Islam itu didasarkan pada kajian metafisika, sumber kepada wahyu, akal, sehat, panca indera, dan intuisi, dan pendekatannya bersifat tauhid. Pemikiran dan ilmuwan Islam tidak hanya dengan metode konservasi, tapi dengan metode logis atau demonstratis atau burhani dan metode intuitif atau irfani untuk objek non-fisik, non-material atau metafisika. Akal sumber pengetahuan bahwa ide-ide berasal dari akal yang diaktualisasikan seperti teori-teori fisika yang bersumber dari empiri yang indrawi. Wahyu berperan sebagai sumber pengetahuan bahwa suatu yang bersifat transendental dari Tuhan dengan asal-usul hakikat dan tujuan hidup manusia dan alam. Akal dan wahyu dalam pengembangan ilmu adalah akal sebagai metode ilmu karena mampu mengaktualisasikan dan mengabstraksikan dan mengembangkan pengetahuan. Akal sebagai sumber ilmu karena yang menghasilkan produk sebagai objek ilmu. Wahyu sebagai sumber pengetahuan karena wahyu dipelajari menghasilkan ilmu dan objeknya. Setelah itu ada epistemologi Islam menurut ahli. Menurut Al-Ghazali, teori pengetahuan yang diyakini betul kebenarannya, tidak ada keraguan di dalamnya, bisa diperoleh menggunakan panca indera, akal, dan hati. Kalau menurut Al-Farabi, bahwa pengetahuan tidak bersumber pada rasio ataupun realitas empirik, melainkan pada apa yang diistilahkan sebagai al-akal al-fa'al atau intelek aktif. Al-Farabi terdiri dari 4 bentuk. Yang pertama ada bayani, burhani, irfani, tajribi. Setelah itu, menurut Ibnu Khaldun, dilandaskan kepada berdasarkan teori kunci, yaitu yang pertama al-umron atau peradaban, yang kedua al-fikr atau pemikiran, yang ketiga at-ta'lim atau pengajaran, dan pembagian ilmu at-tahri atau sejarah, al-waqi al-ijtama'i atau realitas sosial. Sekian dari jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.